Perkenalkan, kami dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Salabangka Pako. Kali ini kami akan memberikan edukasi tentang infeksi nosokomial. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh pasien saat dirawat di rumah sakit. Penyebaran infeksi nosokomial bisa melalui dua cara. Yang pertama, melalui kontak langsung, yaitu bila menyentuh langsung jaringan lunak atau lesi infeksi, darah maupun saliva pasien. Yang kedua, melalui kontak tidak langsung, yaitu melalui media perantara yang terkontaminasi mikroorganisme patogen dari darah maupun saliva pasien yang terinfeksi. Adapun tipe infeksi nosokomial, pertama, infeksi aliran darah. Kedua, infeksi saluran kemih yang biasanya ditularkan dari pemasangan kateter. Ketiga, infeksi luka operasi. Dan yang keempat, pneumonia yang biasanya ditularkan oleh penggunaan ventilator. Cara pencegahan infeksi nosokomial. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, memakai APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, kacamata, dan baju pelindung. Yang ketiga, sterilkan peralatan bekas pakai. Yang keempat, lakukan pembersihan lingkungan. Dan yang terakhir, masukkan instrumen tajam ke tempat yang aman. Kapan sih kita harus cuci tangan? Ada 5 momen cuci tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Contohnya, sebelum bersalaman dengan pasien, sebelum memakaikan masker oksigen, sebelum melakukan pemeriksaan TTV. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan asepsis. Contohnya, sebelum membersihkan luka, sebelum menyikat gigi pasien, sebelum memakaikan perban, dan sebelum melakukan pemasangan kateter. Yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Contohnya, setelah membersihkan luka, setelah menyikat gigi pasien, setelah memakaikan perban, setelah melakukan pemasangan kateter, dan setelah melakukan injeksi. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Contohnya, setelah bersalaman dengan pasien, setelah memakaikan masker oksigen, melakukan pemeriksaan TTV, memakaikan baju ke pasien, dan setelah melakukan terapi pijat kepada pasien. Dan yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Contohnya, setelah menyentuh tempat tidur pasien, menyentuh alat medis, menyentuh makanan pasien, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pasien. Jadi, ingat ya, ada 2 sebelum dan 3 setelah. Selanjutnya, ada 6 langkah cuci tangan. Sebelumnya, basahi tangan dengan air terlebih dahulu. Yang pertama, menggosok kedua telapak tangan, kanan dan kiri. Kemudian, menggosok punggung tangan, kanan dan kiri. Yang ketiga, menggosok sela-sela jari kanan dan kiri. Yang keempat, gerakan mengunci. Yang kelima, menggosok ibu jari. Dan yang keenam, menggosok ujung jari atau ujung kuku. Kemudian, bilas dengan air mengalir, lalu keringkan. Cuci tangan memakai hand sanitizer memerlukan waktu 20-30 detik. Dan cuci tangan memakai sabun memerlukan waktu 40-60 detik. Setelah memakai hand sanitizer, sebaiknya menggunakan sabun cuci tangan juga ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menerapkan hand hygiene ya. Pesan ini disampaikan oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Daerah Salabangka.